Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masuk ke semester genap ya. Di semester genap ini kita akan mulai belajar mengenai limit fungsi. Maaf, ini saya tadi baru batuk. Limit fungsi, limit fungsi ini adalah awal kita akan mempelajari runtutan materi kalkulus ya, materi kalkulus. Jadi dari limit ini kemudian kita akan belajar turunan, kemudian nanti kita akan belajar integral. Maaf, saya ini batuk ya tadi, padahal tidak. Ini. Oke. Ya. Apa itu limit ya? Jadi kita akan mulai dari limit. Jadi limit ini kalau dalam bahasa Indonesia kan limit itu apa? Batas ya. Batas. Jadi batas. Misalnya kalau kita ngambil uang di ATM, kemudian uang kita itu udah pas-pasan gitu, sudah tidak bisa diambil lagi, itu dinamakan limit. Limitnya misalnya 50.000. Jadi kalau sudah 50.000 kita tidak bisa ngambil uang lagi di ATM. Jadi batas lah gitu, seperti itu. Limit itu batas. Nah, limit X mendekati C. Jadi X ini adalah variabel ya, nilai-nilai X mendekati suatu nilai tertentu C dari suatu fungsi fx. Jadi ada fx, nah kemudian x-nya itu mendekati C. X-nya itu limit X mendekati C. Ditulisnya seperti ini. Limit X mendekati C fungsi fx. Atau limit X mendekati C dari fungsi fx. Artinya X ini mendekati bilangan C sedekat mungkin ya, baik dari ini ada sebelah kiri maupun dari sebelah kanan. Sebelah kiri ini C min, kalau sebelah kanan C plus. Apa itu maksudnya sebelah kiri dan sebelah kanan? Kita akan bahas nanti ya. Jadi ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau kiri C min, ini C plus. Ini hanya untuk untuk memperkenalkan dulu. Alhamdulillah. Maaf ya adik. Aduh. Ya. Nah, jadi dikatakan itu valid gitu ya, valid. Limit X itu mendekati C itu jika limit X mendekati C dari kiri, fungsi fx itu akan sama dengan limit X mendekati C dari kanan fx, dan nilainya sama gitu. Nah, maka secara umum limit X mendekati C saja tidak dari kiri, tidak dari kanan, fungsi fx itu sama dengan L. Nah, supaya lebih jelasnya, yuk kita perhatikan dari gambar berikut ya. Contoh 1, tentukan limit X mendekati 2 dari 3X min 1. Ini sebetulnya belum ada yang aneh ya. Belum ada yang aneh itu, jadi artinya kita baru akan mempelajari X mendekati 2 itu bagaimana. Nah, X mendekati 2 ini untuk fungsi 3X min 1. Kita bisa dekatin, di situ kan X-nya sama X mendekati 2 ya. X mendekati 2. Di sini bisa kalian lihat 1, 1,5, 1,9, 1,99. Ini X ini semakin lama semakin mendekati angka 2. Dari sebelah mana? Dari sebelah kiri. Begitu juga dari sebelah kanan 3, 2,5, 2,1, 2,01. Ini terus mendekati angka 2 dari mana? Dari sebelah kanan. Nah, ini maksud daripada
kiri ya, sebelah kiri dan sebelah kanan itu maksudnya di situ. Nah, gitu ya. Kemudian berapakah nilai fx-nya? Nilai fx-nya kalau x-nya sama dengan 1 ya. Kalau x-nya sama dengan 1 kita masukkan ke sini. Ya. F-nya 1 3 x min 1 ya. Berarti ini 3 dikurangi 1 yaitu 2. Ya, kita masukkan di sini 2. Kemudian kalau fx-nya 1,5 kita masukkan lagi di sini 3 kali 1,5 kurangi 1. 6/2 3 dikali 1,5. 1,5 itu kan 3/2. 9/2 4,5 ya. Dikurangi 1. Ini jadinya adalah 3,5. Kemudian 1,9 3 kali 1,9 kurangi 1. Saya pakai kalkulator aja biar cepat ya. 3, oh sorry ininya. 4,7. Baik, saya akan percepat saja yang ini ya. Ya, bisa diperhatikan di sini x sama dengan 1, fx-nya 2 ya, setelah dimasukkan ke sini. Kemudian kalau x-nya 1,5, 3,5, 1,9, 4,9. Kalau x-nya 1,99, jadinya 4,97. Ya, kemudian saya coba dari yang sebelah kanan, ya, saya percepat lagi ya. Ya, juga dari kanan ini ketika x-nya 3, fx-nya 8, x-nya 2,5, fx-nya 6,5, x-nya 2,1, fx-nya 5,2, x-nya 2,01, fx-nya 5,03. Nah, kalau kita perhatikan di sini, jadi ini x-nya ini mendekati angka 2 ya, mendekati angka 2. Nah, ini x mendekati 2 ya. Fx-nya juga ini akan mendekati angka tertentu. 2, 3,5, 4,9, 4,97. Ini akan mendekati angka 5 ya. Nah, di sini udah kelihatan 4,9, 4,97. Jadi ini akan mendekati angka 5. Nah, begitu juga di sini 8, 6,5, 5,2, 5,03 mendekati angka 5. Jadi baik dari kiri maupun dari kanan dia mendekati angka tertentu yaitu angka 5. Gitu. Dari tabel bisa terlihat bahwa jika x mendekati 2 baik dari sebelah kiri maupun kanan, maka fx-nya mendekati angka 5. Nah, jadi limit x mendekati 2 untuk fungsi 3x min 1 sama dengan 5. Gitu ya. Nah, sebetulnya ini kalau kalian substitusi langsung, kalau disubstitusi langsung, ketika kita masukkan fx-nya 2 ya, kalau kita masukkan fx-nya sama dengan 2, maka di sini kalau kita masukkan langsung 3x ya min 1, 3x min 1 ini kan 6 ya, kurangi 1, hasilnya 5. Jadi secara fungsi juga itu akan sama dengan 5 dan secara limit juga itu juga akan sama dengan 5. Sepertinya belum ada yang begitu aneh begitu ya ketika kita substitusi langsung dan kita menggunakan cara limit seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat ke contoh 2 ya. Oke, saya akan hapus dulu ini biar tidak terlalu banyak coret-coretnya sebentar ya. Nah, kalau kita lihat contoh 2, coba kita sebelum pakai cara limit, kita coba substitusi langsung dulu ya. Kita substitusi langsung saja dulu.
tentukan limit X mendekati 3 untuk X kuadrat min 9 per X min 3. Saya akan masukkan dulu biar ceritanya biar tidak capek-capek kita mengisi tabel dari kiri dan dari kanan. Kita akan masukkan langsung saja dulu ya. Untuk fx ini saya langsung fx ya, tidak pakai limit dulu. Ini fx-nya. Kalau misalnya x-nya saya masukkan angka 3 gitu, maka x-nya x kuadratnya jadi 3 kuadrat dikurangi 9 per ini x-nya 3 dikurangi 3. Ternyata 3 kuadrat dikurangi 9 itu 0 ya. 3 kurangi 3 juga hasilnya 0. Nah, kalau 0 per 0 ini artinya dia tidak terdefinisikan ya. Artinya apa? Artinya si fungsi ini tidak bisa kita hitung. Kalau 0 per angka, 0 per 100, 0 per 1000, 0 per 2, 0 per 3, hasilnya 0. Tapi kalau ini 0 dibagi 0, ini tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa dihitung secara langsung. Nah, bagaimanakah dengan cara limit? Apakah bisa terhitung atau tidak? Kita lihat. Kita masukkan untuk X-nya sama dengan 2. Untuk X sama dengan 2, langsung ya, F2. Berarti di sana X kuadratnya berarti 2 kuadrat ya. Kurangi 9 per 2 kurangi 3. Ke sebelah sini aja ya. 4 dikurangi 9 per ini min 1. Berarti ini adalah min 5 per min 1. Hasilnya 5. Saya masukkan di sini. Oke. Kemudian selanjutnya 2,5 ya. F 2,5. Ini 2,5 kuadrat kurangi 9 per 2,5 dikurangi 3. Ini sama dengan ini 6,25 dikurangi 9 per min 0,5. Berarti yang atas ini adalah min 2,25 ya, per min 0,5. Ini sama aja dengan 22,5 dibagi 5. Oke, biar lebih cepat saya percepat lagi ya, saya pause dulu. Nah, kita lihat di sini saya sudah tambahkan lagi. Jadi ketika saya masukkan 2,9 X-nya, ternyata fx-nya 5,9. Ketika dimasukkan X-nya 2,99, fx-nya ternyata 5,99. Jadi ini menuju suatu angka tertentu ya. Untuk yang dari sebelah kiri, fx-nya ini mendekati angka 6. 5, 5,5, 5,9, 5,99. Ini mendekati angka 6 di sini ya. Mendekati angka 6. Oke, sekarang kita lihat dari sebelah kanan ya dengan cara yang sama. Oke, saya percepat lagi aja. Ya, kalian perhatikan di sini. Ketika F-nya 4, hasilnya 7 ya. Ketika X-nya 3,5, hasilnya 6,5. Ketika X-nya 3,1, 6,1. Ketika X-nya 3,01, berarti 3,01 kuadrat ya dikurangi 9 per 3,01 kurangi 3. Ini yang bawah 0,01 ya. Yang atasnya adalah 3,01 kuadrat ya dikurangi 9. 0,061. 0,0601. Ini seperti kali 100 ya. 6,01. Nah, kita bisa lihat di sini dari sebelah kiri tadi mendekati angka 6, begitu juga dari sebelah kanan. Sebelah kanan juga dia mendekati angka 6. Jadi bisa disimpulkan limitnya itu nilainya adalah 6. Nah, di sini ada sesuatu yang penting yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata dengan cara limit
dengan cara limit ya, diambil dari limit kiri maupun diambil dari limit kanan, ternyata dia mendekati angka 6. Padahal ketika kita masukkan dengan cara substitusi biasa, kalau X-nya 3, hasilnya 0/0 gitu ya. 0/0. Tapi kalau dengan cara limit, ternyata hasilnya beda, yaitu angka 6. Gitu. Jadi di sini hasilnya adalah 6. Nah, gitu ya. Seperti itu. Seperti itu. Oke, nah satu contoh lagi ini untuk membedakan saja. Kalau tadi yang pertama itu contoh 1 dengan X mendekati nilai tertentu, hasilnya tertentu dan memang sesuai dengan substitusinya. Contoh yang kedua, hasil substitusi dengan hasil limitnya berbeda. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini limit X mendekati 0 untuk fungsi 1/X ya, untuk fungsi 1/X. Oke. Ini contohnya lebih mudah untuk dihitung ya. Sekarang kita lihat di sini misalnya untuk fx sama dengan 1/x ya. Untuk f-nya x-nya min 3 jadinya hasilnya min 1/3. Kemudian kalau x-nya min 2 jadinya min 1/2. Ini langsung saja ya, berarti ini min 1 ya. Kemudian ini min, ini gini ya, F-nya min 0,1, jadinya adalah min 0,1 gitu ya, min 0,1 atau sama dengan min 10 ya. Nah, kalau yang F-nya ini min 0,01, berarti ini kan 1/, gitu kan, min 0,01 ya, atau sama dengan min 100. Nah, ini min 100. Kita lihat dari sebelah kiri ini mendekati angka yang semakin besar ya. Bukan angka tertentu tapi sangat besar sekali. Jadi min 10, min 100. Jadi pendekatannya bukan koma-koma lagi, tapi ini sangat besar sekali. Begitu juga kalau ini kita masukkan 1/x jadi 1/3 ya. 1/x jadi 1/2. 1/1 ya. Ini 10, ini 100. Kita perhatikan di sini menuju angka yang sangat besar. Di sini juga dari kiri angka sangat besar. Jadi dari kiri maupun dari kanan menuju angka yang sangat besar. Berapa itu? Yaitu tidak terhingga. Dan ini sesuai dengan sama ya, sesuai dengan kalau kita substitusi langsung kalau x-nya itu 0, maka hasilnya adalah 1/0. Berapa 1/0? 1/0 itu adalah tidak terhingga ya, atau infinity, tidak terhingga. Nah, baik, ini adalah konsep limit dasar. Nah, kalau begitu, kalau cara tabel seperti ini kan tentu saja ini akan sangat lama pengerjaannya. Bagaimanakah cara yang paling cepat untuk mengerjakan limit? Yuk sekarang kita simak berikut ini ya. Oke, saya hapus dulu bagian ini. Ya, limit X mendekati C. C itu angka tertentu ya. Seperti tadi misalnya angka 1, angka 0 gitu ya, angka tertentu. Nah, cara menyelesaikan persoalan limit adalah limit X mendekati C, Fx untuk fungsi Fx, di mana Fx merupakan bentuk pecahan yang dapat difaktorkan. Bentuk pecahan ini ya, di sini bisa saja bentuk pecahan atau bukan bentuk pecahan, ini dapat difaktorkan, tapi ini dapat difaktorkan. Maka caranya adalah jika X diganti dengan C, kemudian dia menghasilkan angka yang tidak 0, hasilnya tidak 0 ya, maka limitnya ya sudah sama dengan ini gitu.
Oke, jadi seperti contohnya adalah contoh yang tadi di nomor 1 ini ya. Nah, seperti ini. Ketika saya substitusi, ternyata hasilnya tadi sama dengan angka tertentu. Berarti dia bisa langsung kita substitusikan. Tanpa harus pakai tabel, langsung saja substitusikan X-nya dengan angka 2. Jadi 3 kali 2, 6 kurangi 1, hasilnya 5. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Itu aturan nomor 1 ya. Ini 5. Karena tadi F2 sama dengan 5, ya sudah, berarti limitnya juga 5 gitu. Jadi karena ke angka tertentu ya. Oke. Ini saya tidak bisa scroll tuh ya. Masih ada jadi harus dihapus. Oke. Kemudian jadi kalau ada nilainya langsung saja. Kemudian kalau jika X diganti C pada Fx kemudian menghasilkan 0 per 0 kayak tadi, 0 per 0. Maka Fx-nya harus difaktorkan. Pembilang atau penyebutnya. Kemudian disederhanakan sehingga menghasilkan bentuk bukan 0 per 0. Nah, jadi yang tadi itu, yang nomor 2. Nah, ini sebetulnya ini cara mengerjakannya tidak perlu pakai tabel. Jadi caranya adalah dengan menggunakan pemfaktoran. Jadi begini. Pemfaktoran itu begini. Jadi limit X mendekati 3. Nah, kali ini pekerjaan limit. Jadi tetap kalian harus tuliskan di sini tulisan limitnya ya. Limitnya tetap harus kita tuliskan karena bukan X sama dengan 3, tapi X mendekati 3. Nah, ini kita faktorkan. X kuadrat min 9 ini bisa difaktorkan menjadi X plus 3 ya, dikali X min 3. Nah, seperti ini. Ini boleh saya kasih kurung juga ya. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini dari mana? Jadi ini kalian catat ya. Jadi untuk fungsi itu, kalau ada soalnya itu A kuadrat min B kuadrat, ya, A kuadrat min B kuadrat, ini bisa disederhanakan menjadi A plus B dikali A min B. Ini yang disebut dengan faktor sekawan ya, faktor sekawan. Jadi ini kuadrat tapi ini jadi tidak kuadrat. Jadi ini kuadrat ya, jadi tidak kuadrat. Nah, ini 9 ini dianggap kuadrat. Jadi akar 9 berapa? 3 gitu. Jadi bisa seperti ini. Nah, gunanya buat apa? Gunanya jadi X min 3 dibagi X min 3. Jadi kita bisa coret di sini. Nah, sehingga nanti hasilnya adalah limit X mendekati 3 untuk X plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini, baru masuk ke aturan nomor 1. Jadi ternyata kalau kita masukkan 3-nya ke X, berarti kan 3 tambah 3, 6. Berarti kan ada hasilnya, 6 ya. Nah, karena ada hasilnya, berarti sudah kita langsung saja substitusi. Langsung saja substitusi 3 tambah 3, hasilnya 6 gitu. Ya. Jadi pertama faktorkan dulu, kemudian setelah itu kita substitusi. Oke ya, seperti itu. Kita akan lihat juga contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya ada di bawah sini. Nah, contohnya sama juga, prinsipnya seperti tadi. Contohnya seperti tadi prinsipnya ya. Ini kalau kita masukkan langsung, ya, kalau misalnya F1 ya, ini 1 kuadrat kan jadinya 1 kuadrat min 1 ya, bawahnya 1 min 1. Hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah 0 per 0. Berarti kan ini tidak ada jawabannya. Nah, maka caranya adalah dengan cara kita faktorkan seperti tadi, kita faktorkan. Jadi untuk X kuadrat min 1, ini saya faktorkan. Jadi saya tulis lagi limit X mendekati 1 ya. X kuadrat min 1 itu bisa saya tulis sebagai X plus 1, X min 1. Ini boleh pakai kurung. Kenapa? Karena
X kali X kuadrat, 1 kali 1 juga 1. Gitu ya. Nah, sehingga ini bisa kita coret. Hasilnya adalah ini. Limit X mendekati 1 untuk X plus 1. Karena sudah ada nilainya ya, kalau X sama dengan 1 kita masuk ke sini, 1 tambah 1 kan 2. Berarti hasilnya 2. Itu, seperti itu ya. Oke, caranya seperti itu. Selanjutnya silakan kalian kerjakan. Tapi bukan latihan soal ini ya. Jadi kerjakan di e-learningnya. Jadi silakan kerjakan e-learningnya, bukan yang ini tambahan saja ya buat yang mau mengerjakan. Tapi kalian kerjakan e-learningnya. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.